bagaimana menyikapi jenazah yang meninggal di kapal. Padahal kapalnya tadi bersandarnya masih lama, bahkan bulanan, bahkan ada yang tahunan. Bagaimana kita nyikapi? Apakah dicemplung ke parang utawa dinengketing? Tapi alangkah baiknya ketika kita tahu tentang ilmunya, bagaimana caranya ngerti nek ngeduk kuburan di semene iki to secara fikih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa li syafa'ati Rasulillah wa li jannati Rasulillah wa li jannati Rasulillah. Subhanallah mustaqim. Khusulah hadrat musannaf hadal kitab Syekh Nawawi al-Albani. Khusulah hadrat Syekhuna wa murabi arwahina sebagai hadratul Rasulullah sujadi wa jama'iyah fi hadzal majlis wa binat syai'u lillahi wa lahumul fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa li walidayya wa lil muslimin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sa'adatul kurama wal aizza sesepuh ini sepuh jamaah sedaya ingkang tansah dalem mulyakaken. So mugi-mugi tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Rabbil Izzah yang atas limpahan nikmat taufik hidayah beserta ma'unah. Pada malam ini kita alhamdulillah bisa berkumpul, bermuajahah, bertatap muka dalam rangka sarang-sarang bibinau, sarang-sarang tolabul ilmi, babagan fikih. Waalaikumsalam. Dan mugi-mugi kehadiran kita di majelis ini menjadikan kita tambah semangat dalam hal thalabul ilmi, dan juga menjadikan kita semoga menjadi orang yang lebih baik lagi, lebih baik dan lebih baik lagi. Tentunya menjadi orang yang selalu benar dan kebenaran. Allahumma amin. Banyak orang yang benar, tapi belum tentu kebenaran. Orang benar itu banyak, namun tidak tentu kebenaran. Contoh, setiap kita majlisan seperti ini kita nawari kameramen, Mas Dhani merokok, Mas Dhani ngopi. Kita menawarkan benar buat kita, tapi belum tentu benar buat Mas Dhani. Kenapa kok belum tentu kebenaran buat Mas Dhani? Karena kebetulan Mas Dhani ngerokok, ngopi di mergo kepepet, mergo digasai kali Mas Rohman, kali Mas Rais. Nah itu namanya bener tapi enggak kebenaran. Ngoten mboten. Makanya kita berdoa
tunanipun Mbah Yai Raden Masalah yang diberikan kepada para santri. Allahumma syahdana, Allahumma hadina washdidna, Allahumma hadina washdidna. Ya Allah, mugi panjenengan tansah paring hidayah dhateng kita saha panjenengan dadosaken kita dados tiyang ingkang bener kebenaran. Bener kagem sinten? Bener kagem padha-padha, kebenaran kagem sak padha-padha, langkung-langkung kebenaran menggah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang buat teman-teman dari Jeporo. Nah, ini mugi-mugi kedatangan rencana dari Jeporo apa yang menjadi tujuan semoga hasil maksud. Amin ya robbal. Jauh-jauh dari Jeporo hanya untuk ngaji. Wah, istimewa. Dalamnya Jeporo nih Mas Ki? Dari Jeporo. Ini teman-teman Mas Dan ini. Alhamdulillah. Kalau ngerti teman-teman dari Jepara hadir di majelis ini juga membawa berkah buat kita semua. Allahumma amin. Dan lain waktu ketika pulang terus datang lagi ke sini ya nek iso aja tangan kosong nang kono ana pantai Bandengan sapa ngerti iso digawake Bandeng. Allahumma amin. Di Jepara ada pantai Bandengan tuh Mas? Ada. Banyak bandengnya juga di sana. Enggak tahu. Ya tahu. Ya siapa tahu kok. Ya kita bukannya mengharap, tidak. Ya sing arep-arep iki sing wingi telepon kula niku. Yai, ngenjang malam tahun baru aja bakar-bakar, jadi pas event yang di enten piantun Jeporo kan pas ini gitu. Lelek sing dibakar sing lemu dhewe, lha yo payah tenan. Niku dene Roma. Iki dene Roma. Aja nonton bakar-bakar, monggo habis tak siapi. Aja ting mriki monggo, tapi ting Jawi nggih monggo kula derek. Sing penting nek kula lem bakar mboten bakar sapi ngono wae. Tapi dagingnya sapi, ngoten mboten. Bakar sapi ya sudah di uang. Wedhusnya mboten digantung. Ingkang pikantuk daging beda. Ngoten mboten Pak Lurah. Ngoten nggih mboten Lurah. Tumben Pak Lurah nganggo masker. Sholawat dan salamipun Allah mugi tansah katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau adalah satu-satunya Nabi yang senantiasa kita dambakan syafaatnya. Mudah-mudahan dalam keadaan apapun, mugi-mugi kita sedaya termasuk piantun-piantun ingkang tansah bersolawat datang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga atas berkah daripada solawat kita termasuk umat-umat yang selalu dirindukan oleh Rasul dan bahkan besok mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang harus kita kerjakan ketika kita melihat bahkan ada salah satu saudara kita, bahkan jamaah ataupun yang lain, siapapun dia, kok ada yang meninggal? Ada 4 perkara yang wajib kita kerjakan. Tapi itu fardu kifayah, bukan fardu ain. Kemarin kita sudah sampai tentang masalah menyolati jenazah. Beratus menaipun disolati terus nopo Mas Dani? Dikubur, dipendem, utawa dibuang, dipendam, dimakamaken. Nah, terus bagaimana carane ngeduk utawa ukurane ngeduk jenazah? Ngeduk jenazah, ngeduk kuburan itu seperti apa? Apa pokok sing penting jero, sing penting maite wis ora ketutupan utawa pripun? Nek maite gondut, semisal maite gendut lalah ling ngukur niku nyun 1000 meter lan maite
jembare ambane delalah sak meter sama semisal. Kok lingin ngukur niku namung 60 cm kira-kira sesek mboten. Nek sesek itu kok diblegake lah ya payah to niku. Apakah seperti itu utawa sakarepe dhewe utawa terus pundi? Makanya kita bahas bareng-bareng. Mungkin kita hanya sekedar tahu saja ketika ada orang meninggal, oh jebule nek wong ngubur jenazah iki seperti ngono kae. Biasanya seperti baris. Kalau tempat saya sak detik sak pengaruh. Wah, itu istimewa. Segini enggak nyampe. Mas Dani sepinten? Hampir kan ada 2 lubang toh. Yang pertama terus kali yang bawahnya lagi. Kalau di Jepara pernah lihat orang bikin pemakaman gitu, tempat makam? Enggak pernah lihat. Nggak pernah lihat. Terus ngapain? Jadi mandor gitu ya? Atut. Nah, kadang orang hanya sekedar tahu saja, bahkan yang saya oh iki kerja bakti enek wong meninggal gur melu karo melu. Tapi alangkah baiknya ketika kita tahu tentang ilmunya, bagaimana caranya ngerti oh nek ngeduk kuburan ki semene iki to secara fikih. Ngoten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza utawi iki perkara kang bakal hadir ing dalem penggalih sebagai musannaf. Iki bocah-bocah kaget paling. Iki biasanya nek ngaji go baju ireng kok tumben nganggo baju putih. Biasanya nganggo baju putih tak galem sholat, tak damel sholat. Iki kok tumben nek ngaji. Yo kula men beda karo Mas Ayi, Mas Davi biasanya pecisan tangan pecisan ya aku tak walik, biasanya Mas Davi baju putih aku tak putih. Pak Lurah barang kok tumben ra pecisan ya ora apa-apa. Sing penting dugi napa ingkang bagen kasarane jenengan ajeng do ngaos kula kok pengen ngaos ning kaos seton tok pripun mboten napa-napa nek tegel. Hadza utawi iki perkara kang bakal hadir ing dalem penggalih sembangke musannaf iku faslun ana anggitan suwiji. Rupane faslun aqallu dafni khufratun, ya dawu aqallu dafni khufratun. Aqallu dafni utawi luweh kidik-kidike mendem iku khufratun luangan. Sifati khufratun tak ketemu kang bisa ngumpetaken tak tumukan bisa ngumpetaken apa khufra ngumpetaken raihatahu ing ambune mayit wa tahrusulan bisa jaga apa khufra ing mayit joko-joko minasibai saking hewan satu gala. Pokok menawi kiambak badhe mendem jenazah, kalau hanya sebatas yang saya gugurke kewajibane iki kaya apa? Pokok di sini aqallu dari sedikit-sedikitnya mendem iki kaya apa to? Pokok iso gugurke kewajiban seperti apa? Pokok sepenting ting riku mayit pun dilebetke ting luangan yang mana galian atau luangan wahu bisa napa saged ngumpetaken utawa pun wastane kiambak cara dilebokke rono kuwi ditutup ambune wis ora enek. Wa tahrusuhu minas sibai. Minas sibai napa niku cara enten hewan sing gualek sing tukang nuger-nuger kok dene macan singa dan sebagainya niku nyun sewu napa mayite ora bakalan iso diduduk kalih kewan satu gala. Bisa terjaga dari hewan satu gala ataupun galian yang bener-bener bisa nyun sewu napa nggih cara nek batang iki kira-kira dangu-dangu mampu mboten? Mampu.
Sing penting ting riku galiane lobange utawa luangane ketika mai dimasukkan ke luang lahat itu sama sekali tidak ada bau yang ke atas. Dan juga ketika ada hewan yang benar-benar galak, buas dan lain sebagainya, itu tidak mungkin bisa untuk nopo nyesewu gali dewi utawa dikerok diduga kalih kewan. Itu sebatas ngugurke kewajiban. Kita sak meter ngoten niku ambune munggah mboten? Pun mboten to nggih. Nggih. Cara sak meter kewan duduk niku kangelan mboten? Nah, berarti napa? Niku sampun gugurke kewajibanipun. Wadene nggih kula kok sak dedeg sak pengawi. Kadang nggih enten sing sak peres menten. Bahkan nek teng kampung-kampung kados ngen kula mriko teng Ngablak karena tanahnya itu empuk sak dedeg sak pengawe. Teng mriki tanahe atos ajeng sak dedeg sak pengawe kabutan. Lajeng sepinten rata-rata nyen sewu sak pas kalih kepala. Terus pundi niku? Wa agmalu utawi luwe sampurnane dafen ingkung qaimatun sak dedeg iku qaimatun sak dedeg wa bastatun lan sak pengawi. Niki luangane ketika kita pengen sempurna beratus nek sempurna pahale langkung kathah mboten. Menami kiambak pengen sempurna, luangan atau galian pengen bener sempurna banget, len duduk sak dedeg sak pengawi. Sepinten? Sak dedeg berarti sepinten? Sak kepala. Sak pengawi berarti sepinten? Nggih. Kados tadi yang disampaikan oleh Pak Ari. Mas David pernah derek ngedui kuburan? Sering nggih ketika ada orang meninggal di kerja bakti nggih. Mosok sak kampung modern ada sing bertinggal ya lucu to ya. Apa perumahan enggal iki kan asosiasi kadang ya sing mati kok ya. Kampung itu memang David. Kata sing ngontrak to. Oh, berarti nek meninggal wangsul riyen nggih. Maksudnya kampung iki. Mangkene urip pakat riku wonten nggih. Kulo teng mriku 2010 nganti saiki dereng. Oh, Wong kasih kosong nopo tanah kuburan. Karek aku. Ada di gori kiwe. oh nggih. Lagi catur. Pokok pengin sempurna keduanipun, pengin sempurna galiannya, maka luang lahatnya setinggi manusia ditambah sak dawane tangan. Cara wong Jawa limas tani sak dedeg sak pengawi. Mas Ziko tahu ndak sak dedeg sak pengawi? Atos nggih, contoh jenengan tingginya semisal 165 ditambah dengan tangan. Nah, ujung tangan inilah dinamakan dengan sak dedeg sak pengawi. Nah, kadang tiang damel luang lahat juga berbeda-beda. Ada yang hanya sebatas kotak kemawon nggih enten. Wonten ingkang model cempuri nggih wonten. Gitu nggih. Kalau di teng Bodon terus pundi? Kotak. Nah, teng kampunge kula mriko teng Ngablak mboten kotak. Terus kados kalau wau Mas sinten, Mas Dani tadi bilang di bawahnya sudah ada tempatnya, gitu, lubangan. Terus kados model huruf napa Mas? Dadang aring. Apa? Nggih, leres. Namine napa? Dadang aring. Dadang aring ya is beda nggon ya, lain ladan lain belalang, gitu. Beda panggih, benten panggilan benten nami gitu. Teng banyakan napa? Panji.
Di Jepara apa? Tahu enggak bahasa namanya? Enggak tahu. Mas Ziko tahu? Enggak tahu. Mas Anwar di Lampung apa? Enggak tahu namanya. Di Kudus? Wah, sekelek gitu. Ngerti ya, kelek mawon apa ya to niku. Ting laut misalnya yang tembus. Ting laut itu duduk. Nah, nanti oke, tadi kemarin sudah saya sampaikan bahkan kemarin ada yang memberi contoh atau bahkan ada yang bertanya ke saya waktu insiden waktu itu Mas Dani. Nah, insiden apa nanti kita bahas setelah ini nggih. Kita bahas nanti nggih Mas David nggih. Nanti habis ngaji kupas bareng-bareng. Wa yudham lan tentelehaken apa sing tentelehaken khadduhu pipine mayit tentelehaken alat turabi ing atase lebu wa yajibu lan wajib apa sing wajib taujihu ngadepaken mayit diadepaken idalang qibelati maring qiblat bermafhum mayite gitu, wajahnya si mayit tadi pipine ditempelke teng tanah mboten kok lebu nek teng Anda pengen lebu mboten memang tulisannya di sini turab itu maknanya debu nah, tapi nek kudu ditempelkan lebu ya ndak itu maksudnya ditempelkan dengan tanah yang berada di lubang tadi. Perantara itu Apa namanya? Ya nanti, wah istimewa. Ya itu memang ada dasarnya sendiri. Bahkan gelunya pun ketika mau pakai gelu itu ada yang memakai gelu yang bundar dan ada gelu yang berbentuk bata. Yang berbentuk bata ditaruh di kepala karena minangka dados bantah. Nah niku sing damel nempel laki pipi. Paham? Nah, itu pun hitungannya ganjil. ganjil yang laki. Laki cowok semua sama. Laki sama cowok sama. Sama ganjil. Laki sama cowok sama. Laki kali Ya cowok. benten, laki cowok ya benten. Maksudnya gelune sing ganjil. Nanti nggih, untuk gelunya entah itu mayat laki-laki, entah itu mayat perempuan, ganjil. Paham nggih? Perempuan juga ganjil. Ganjil. Apakah pernah ada yang genep? Iya, kalau di tempat saya. Oh. Pokok niku nyun sewu nggih. Mbah niku mayit kakung, mbah niku mayit perempuan, gelune ganjil. Bahkan tali daripada mayat tadi napa niku wau, tali kafan itu pun juga ganjil. Entah itu laki-laki, entah itu perempuan. Di tempatnya Mas Pak Hari, tali ini berpun. Enggak pernah itu Pak. Oh, oke. Ya, kita jadi tahu tuh Pak Hari. Iya. Itu bukan kok wajib ya Pak Hari ya. Jadi kalau wajib berarti kan kudu. Itu bukan wajib. Semisal kok nyusul di tempat Pak Hari, kebetulan kalau mayatnya itu perempuan dikasih genep, ya tidak apa-apa. Tapi afdolnya yang ganjil karena anjuran. Nah, menawi anjuran itu berarti ketika dilakukan langkung sah. Paham nggih? Tidak wajib. Wong cara kasarane nyusul diparingi 3 cukup ya apa-apa, tapi mayite nek 3 ya merkungkung mayite. Omah iki gede koyo Mas ini lha ya Pak ya. Mas mana dadi cilik semyang ya. Aja gede ngono ya besake sing gotong iso. Paham ya? Wa yajibu taujihuhu ilal qiblah. Oke, mayite dihadapkan ke kiblat. Nah, ini sekarang nyun saya tentang adanya Covid. Padahal nyun sewu ketika jenazah dimasukkan ke peti itu miring nopo terlentang. Menawi terlentang kita madhep kiblat mboten. Terus bagaimana itu? Wis alam.
Darurat itu kok. Darurat itu apa toh? Idza daqal amru ittasa'a. Dalam keadaan kepepet. Cara mboten kepepet ya pripun carane diadekke kiblat. Paham nggih? Kita bukan menyalahkan, tidak. Paham nggih? Kita bukan menyalahkan jenazah yang dimasukkan ke peti karena ada sesuatu. Nek pun masuk peti itu rata-rata nyun sewu, saya melihat sendiri yang namanya jenazah dimasukkan ke peti itu mesti terlentang. Napa enten jenazah masukin peti terus miring enten mboten? Lah digotong kaya gludrak ngoten to. Nggih napa mboten? Terus bagaimana menyikapi? Untuk mantep karena itu darurat. Setiap sesuatu yang rumput sempit itu bisa menjadi luas. Idza dongko arikalane rupek opo al amru perkara ittasana mongko dadi luas utawa dadi jembar. Paham nggih? Seperti halnya nyun sewu, kita nyun sewu namanya nyolong itu haram mboten? Haram. Ula haram mboten? Anjing haram mboten? Nah, ketika kita nyun sewu delalah teng hutan, ya mbak kesasar, boten gadah nopo-nopo, ndak punya bekal makanan apapun. Padahal ya mbak teng riku pun 3 hari 3 malam ndak makan. Nah, kok teng riku delalah nyun sewu onten apel, misal teng hutan niku enten apel. Padahal kita ndak tahu itu apelnya siapa. Padahal menawi nyolong niku haram boten. Kiambak menawi metik niku otomatis boleh tidak? Tidak boleh. Karena apa? Karena itu bukan milik kita. Tapi diperbolehkan atau rukhsah wenang boleh dengan catatan aku nek mau ramak. Semisal kita punya gambaran, aku nek ngasih orang mangan apel iki utawa ulo iki utawa anjing iki ora tak maem, aku ketoke mati mergo kelaparan. Niku mboten napa-napa. Paham nggih? Dawuh napa? Idza daqal amru ittasara. Setiap sesuatu yang sempit atau rupek yang sewu itu bisa menjadi luas. Tapi yang saya begitu pun maem ya ampun ora teruske. Ora kok yang saya begitu nang hutan wah jebul wak uloke enak yo. Wah anjing iki jebule enak yo. Sak glundung ditengke ya ora oleh. Maksudnya boleh itu yang jawas itu ketika hanya sebatas untuk nopo? Sebatas untuk nopo, Mas? Sebatas untuk damel kiambak kersane kiambak itu bisa bertahan hidup. Ora kok kanggo urip salawase ndak. Begitu wis wareg to wis wah jebule wah ula ku enak ya, wah anjing ku enak ya. Mulai-mulai nyun sewu meneh. Wah apele kok jebule enak ya. Wis cukup maem siji cukup hanya sekedar bertahan hidup. Aku le maem sekawan gangsal ku jenenge barongan. Ya ora kok masalah mubazir to niku. Paham nggih? Nah, itulah masalah pemakaman. Nah, sebelum jenazah diberangkatkan pun itu ada cara-cara tersendiri. Kemarin saya sampaikan tentang bagaimana caranya kita nyun sewu napa to kok dadak nyun sewu menawi enten piyantun pejah sebelum jenazah diberangkatkan kok dadak diwaoske ping Fatihah ping 3 niku napa? Yang banyakan sebelum jenazah diangkat ada bacaan Fatihah 3 kali ndak, Mas? Itu kenapa? Di sini disebutkan ingkang nomor. Terus kenapa kok nyun sewu jenazah sadereng diangkat ke jenazah sadereng digiring dugi tempat pemakaman niku kok diwaoske Fatihah ping 3 niku kenging napa? Ting mriki dipun ngendikaken Fatihah ingkang pertama niku supados agar sholat mayat bener-bener anggenipun sholat mayat niku
dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Waosan ingkang nomor kalih supados si mayit kala wau pikantuk ridho aman saking siksa kubur. Intine napa? Men ora oleh siksa kubur. Ingkang nomor 3 supados pikantuk rahmat, pikantuk ketentreman, damai sejahtera. Sinasa maiti teko ning mantep bahwasanya ketika dibacakan Fatihah 3 kali itulah fadilah tadi 3 yang saya sampaikan. Pertama yaitu dengan Fatihah yang pertama agar sholat mayit mau bener-bener dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Ingkang kaping kalih supados aman saking siksa kubur. Yang nomor 3 supados pikantuk rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Paham? Paham betul Pak Aris? Mas Rahman kok meneng wae ya? Bobo. Terus lagi cara mengiringnya itu pun berbeda. Ning kadang mboten kelampah di masyarakat karena susah. Contoh, yang namanya mengiring itu di depan mau di belakang? Belakang. Menawi ngiring jenazah berbeda dengan yang namanya ngiring ngantene sesuk Mas Ayi. Menawi ngiring ngantene Mas Ayi, timur silvere ting ngajeng piyambak, timur liyane ting wingking. Tapi ketika mengiring jenazah itu nyun sewu mayite wonten wingking. Boten pengombyong lak nganteng. Ingkang ngiring wonten ngajeng. Itu nyun sewu anjuran. Langkung sae dilampahi dene mboten dados napa. Tapi susah tidak kira-kira? Susah karena di masyarakat sudah terbiasa ketika ada jenazah seneng ngarep mergane napa kok ngarep salat mesake sing gotong. Gitu betul. Apalagi di sini tempat makamannya agak jauh. Saat ini alhamdulillah ting mriki udah ada yang namanya saya udah ngeri kerendone istimewa tentang begini. Gedokan bahkan setiap ada orang meninggal saya tak tambah status. Mesti itu dengan komen, mesti nih komennya kok saya sangat kerendone. Anak saya pengen yang beri kita kan gitu. Tak ada kok begini. Oke. Setiap puluhan yang pecah nih delalah, pas delalah itu HP yang lagi. Lah begini dan wonten ingkang sedo terakhir niku pas kula saking ngabrak bablasan pas untuk HP. Tak foto, tak tambah status. Pak Yai kok saya sangat kerendone, nggih saya. Biasanya kan hanya di panggul. Nek niku mboten pakai bener-bener pakai roda. Tapi sudah berubah ya. Dalam Sudah berubah. pripun? Berubah. Boten badoso berarti nggih. Nggih. Ngoten nggih. Nah, meleh-meleh ada juga bagi perokok-perokok seperti kita. Niku juga rokok niku hukumnya makruh. Tapi ketika kita mengiring jenazah di pemakaman itu pun juga nyon sewu hukumnya makruh merokok. Rokok impun makruh, nglampahi rokok ketika ada pemakaman itu juga makruh. Betul lampu dupa niku nggih makruh kecuali dibutuhkan. Betul nggih? Contoh, ana boten-boten lampu pripun nampa teng dedet, berarti butuh boten? Berarti tidak apa-apa. Tapi karena sewu padang jinglang awan-awan, nyun sewu sing pengiringe do balbul. Anek tenagane ya maklum tenaga ini ora karo rokok ya ora semangat. Nggih napa mboten? Maksudnya tenaga ingkang ngeduki. Ana meneh poso ngono kae, kadang ya direwangi goleke sego padang kok kuwi to. Nggih napa mboten? Nah, itu gawe semangat, tapi ya wonten semoten niku.
Paham ya? Terus meleh mayat diletakkan di sebelah kaki liang lahat. Beratus di sebelah pundi? Mayite biasanya yang kita tahu mayite ditaruh di sebelah barat. Tapi anjurannya di kitab fikih ternyata bukan di sebelah barat, tapi di sebelah selatan utawi tengki dule luang lahat. Paham ya? Kenapa kok seperti itu? Beratus mangke ngeten lho. Seumpami jenazah ajeng dilebetke gotongan kanan kiri langsung dingalorke pas sesuai dengan kepalanya. Saged dipun tampi? Saged mboten? Nah, begitu nyun sewu jenazah pun diparingi teng sebelah selatan, ajeng dilebetke dipayoni ngagem sinasa niku namung anjuran, kan lumayan. Anjuran beratus menawi dilampahi langkung sae, mboten dilampahi nggih mboten napa-napa. Paham nggih? Sedangkan orang yang masuk ke luang lahat, yang memasukkan jenazah ke luang lahat niku disunahkan membaca bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang berada di luang lahat pun dianjurkan hitungan ganjil 1 atau 3 atau 5. Tapi nek 5 ya kabut sesak, nek setunggal ya mesti kabutan. Beratus pasti pinten 3. Begitu nampani ajeng dimasukke 3. Nah begitu gladake pun ditata gitu, ingkang setunggal minggah cekap ing ngandhap kalih utawi setunggal. Karena ketika gladake pun ditata, kok teng ngandhap niku tiyang ajeng nata gladak kok tiyang 3 gitu. Kangelan boten. Nah, makanya ketika jenazah mau dimasukkan 3 orang. Begitu jenazah pun mlebet gitu, dilongi setunggal. Kersane napa? Kersane gampil. Kok ganjil kersane gampil. Ngoten nggih. Paham? Saged dipun tampi? Alhamdulillah, mugi-mugi berkah sedaya. Dengan apa yang tadi ditanyakan oleh Mas David, bagaimana ketika ada jenazah kebetulan meninggal di laut. Katakanlah kapal yang mana kapalnya itu akan landas, jorok pesawat landas, aneh kapal nawa tenggelam. Berlayar ketika berjalan. Bersandar kok berlabuh. Maksudnya sandar gitu. Bagaimana menyikapi jenazah yang meninggal di kapal. Padahal kapalnya tadi bersandarnya masih lama, bahkan bulanan, bahkan ada yang tahunan. Bagaimana kita nyikapi? Apakah dicemplung ke pareng utawa dinengke teng kapal? Sekarang pertanyaan kita, boleh ditaruh di kapal dengan catatan itu tadi si jenazah tidak bau, bahkan pun tidak cepat busuk. Yuk paringi napa Mas? Es. Kalau semisal tidak ada es, cemplungaken boten napa-napa. Kenapa? Aslinya tidak boleh ya tidak boleh Mas. Tapi karena ini darurat. Ketika jenazah kok bener-bener masih di kapal, saya baune naudzubillah kira-kira mengandung penyakit tidak? Otomatis toh. Berarti darurat mandorotnya lebih banyak tidak? Ya kan? Lebih berbahaya jenazah ditaruh di kapal dengan keadaan berbau utawa nyosot dijemplungke. Dijemplungke. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh.
darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Buang kerusakan, mendahulukan kerusakan, gitu. Mendahulukan menolak kerusakan ala jalbil masoleh, narik ke apian. Paham betul? Intinya ngeten, menawi jenazah tadi yang berbau-bau sukok kita pertahankan di dalam kapal, secara otomatis mesti akan membusuk. Ketika membusuk pasti akan ada belatung yang sangat banyak. Otomatis hinunggone dan ngriku kira-kira tambah penyakitnya betul. Nah, caranya pripun? Darul mafasid, nolak mafsadat. Lain nolak mafsadat pripun? Dicemplung ke ala jalbil masoleh, kanggo golek napa? Kanggo golek keapian, kanggo golek manfaate supados boten timbul madarat bagi orang yang di kapal. Kecuali menawi kapalnya hanya sekedar dari Bakahuni sampai Merak, suwe-suwene 2 jam 3 jam ya Mas yo. Lalu dipertahankan. Tapi ketika nyesewu kapalnya kapal pesiar yang nyesewu 3 bulan, 5 bulan, bahkan 1 tahun, kadang 2 tahun kayak sandar, kira-kira mayite kuat teng kapal betul? Tidak mungkin toh. Kalau diawetkan itu Diawetkan tidak apa-apa. Tapi dengan catatan kira-kira diawetkan terus ki ya ono ese. nanti Suntik. formalin. Diformalin, kian nopo diformalin? Ini pokok bahasa besok. Menawi wajibnya itu pipi. Terus ini sama kaki itu hanya sebatas tambahan saja. Nek wajib itu disebutkan waidau khadduhu ala turab, pipine ingkang dipun tempel laga. Paham nggih? Di sini kan di fikih sudah jelaskan, tidak ada tuh yang namanya wajah ditempel ke. Ada enggak di sini? Yang penting di sini wajah menghadap ke kiblat. Ya enggak? Di sini tidak ada yang menjelaskan tentang wajah ditempel ke alat turab, tapi khadduhu alat turab. Paham nggih? Ada lagi? Bagaimana yang ada di dalam baptis untuk apa itu menyentuh tanah. Makanya saya sampaikan, wah ini dan ning Pak Lurah dan ning ini. Makanya saya sampaikan tadi darurat dalam keadaan kepepet. Ya ndak? Loh, seumpami ajengnya saya didamel bisa nempel ke pipi, itu namanya ndak darurat. Wong dilebur ke pipi petinya mergo darurat. Karena dalam keadaan terpaksa. Terpaksa kenapa? Karena nyesewu COVID misal. Kalau misalkan apa muka rusak itu Terus kecelakaan itu gimana? untuk pemakamannya Ya. Termasuk darurat. ya darurat toh, kayak COVID itu darurat umurnya niku. Wong bahkan nyesewu nyuceni jenazah. Kemarin saya sampaikan delala wonten ingkang luka. Ampun digosok-gosok. Terus sekedar terkena air saja. Nek digosok-gosok kita sing luka, bahkan sing kepalane remuk, kira-kira tambah remuk boten. Nek jenengan malah digoleki palu ya payah meneh. Iku kurang resik ini tak tutuke men roto. Ada lagi Pak? Jarak makam satu sama satunya ada ketentuan. Tidak ada. Ya, tidak ada ketentuan sama sekali, tidak ada. Terus jarak antara makam satu dengan yang lain itu tidak ada ketentuan batasnya seberapa, tidak ada. Yang pasti antara makam ini dengan yang lain tidak terganggu. Utawa cara orang jenazah anyar iki ora ganggu pemakanane tiyang sana. Contoh maksudnya mboten mengganggu pripun? Kan kadang adzan ngriki makam makamnya dalam pun ora didangu. Kiambak damel.
yang dikhawatirkan nanti ketika berdempetan yang saya kita ambrol boten. Nah, menawi ambrol berarti disebut di nggih boten napa-napa, namun tetep didandosi. Nah, sing dikuwatirke nek ambrol lek maite langsung jagong lha iki sing ora mung ngriku Pak Aris melajar, kula yakin tetep melajar Pak Aris. Melajar moro, yo nomere Mbah. Oh, nomor Mbah. Piro? Oke. Gimana untuk pemakaman massal, misalnya satu kubang besar terus banyak jenazah di situ, terus laki-laki sama perempuan juga harus terpisah. Nama aja massal. Terus nikah massal beribul. Agama Islam itu elastis, tidak mempermasalahkan sesuatu yang mungkin kita dipikir secara nalar orang yang enggak. Terus kita mikir apa yang menjadi kewajiban kita, utawa kita mikir masalah fikih utawi pelajaran tentang keislaman itu kayak mboten usah didamel rumit to damel engkang sekeco. Terus kita saya rasa mikir sing ruwet-ruwet wae. To damel sing fleksibel saja, elastis saja lah. Kata jenengan iki lho. Damel bengkel mobil. Wah, ini maupun kalau sudah mumpet nih kalau jadi jawabannya apa? Wah, ini anu selagi anu kulon itu tuh kopi, dados santai, ayo. Terus kita tidak usah, gitu. Agama Islam itu nyusahin buatan kok ngangel, tapi kita jangan gampang, kita jangan ngremehke, tapi agama Islam iku sekeco, soho eco. Dinul Islam sahilun. Terus agama Islam itu sekeco sangat, tapi jangan kita remehkan. Pun kata dia, mungkin dibahas kali sambil ngopi. Iki Mas Dani pun ngantuk nih kok. Kalau ini mungkin rada lemes sing alit digang dinten. Dan dalu mutah-mutah siang gue ngotot tiga, mantuk saling kebumen nih kok. Ini yang kaisa wong mahrib yo malah ngoten. Pun mugi-mugi manfaat barokah fid dini wa dunya hatta al akhirah. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.